Iya, pemirsa untuk membahas hal ini kita sudah bergabung dengan pengamat politik Thomas Tokan. Selamat siang, Pak Thomas. Iya, selamat siang Metro TV, selamat siang Mbak Eva. Ya, dengan Eva di studio, Pak Thomas setelah batal jadi cawapres Prabowo, Selasa siang Prabowo kunjungi rumah Erick Thohir. Selasa pagi, Erick Thohir juga bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana Anda membaca pertemuan ini, Pak Thomas? Apakah ada unfinished business di antara Prabowo dan Erick Thohir? Oke, terima kasih. Pertemuan ini bukan hanya unfinished business, tapi ini lebih dari itu. Kalau saya coba melihatnya dalam political science, dalam level political behavior, perilaku politik, kehadiran Erick Thohir pada Pak Prabowo dengan Pak Erick yang dia sebelumnya itu mengundang spekulasi politik yang beragam. Sekali lagi dalam political science, saya ingin komentar sebagai berikut bahwa ini adalah perjumpaan para tokoh publik. Dalam hal ini Prabowo Gibran dan Erick Thohir yang sudah memiliki status baru sebagai capres dan cawapres. Ini saya mau menekankan satu poin penting yang perlu diketahui oleh publik bahwa ini adalah perjumpaan dalam konteks cerminan seorang negarawan yang beretika. Nah, ini hempasan negarawan yang beretika yang berasal dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu rumusannya mulai terasa. Jadi mulai di blow ke permukaan untuk diketahui bahwa ini bukan sebuah sejarah politik yang biasa, tapi ini sejarah politik yang boleh dikatakan beretika. Karena argumentasinya adalah Pak Erick Thohir sebelumnya digadang menjadi wakil presiden. Tapi akhirnya Pak Prabowo memilih Pak Gibran lah yang menjadi wakil presidennya atau menjadi cawapresnya. Ya, seperti itu komentar saya. Baik, apakah juga Prabowo ingin memberikan pesan bahwa Erick Thohir tidak ditinggalkan meski Prabowo akhirnya berlabuh pada Gibran Rakabuming Raka, Pak Thomas? Ya, betul. Pak Erick Thohir betul diperingatkan oleh Pak Prabowo. Saya mengatakan sebagai sebuah peringatan, tapi ini mungkin lebih tepat adalah sebuah afirmasi bahwa untuk mengangkat Pak Gibran sebagai wakilnya beliau itu sebuah sejarah politik yang panjang yang telah digadang-gadang dengan berbagai survei bahwa Pak Erick Thohir pada level yang paling atas ketimbang Pak Gibran sekalipun tidak pernah muncul. Dalam konteks seperti ini, saya menilai bahwa pernyataan dari Pak Erick Thohir tadi itu merupakan bukan pernyataan yang serta-merta dimunculkan oleh Pak Erick Thohir, tapi sebelumnya sudah melakukan political communication dengan Pak Prabowo. Dengan kata lain, betul seperti itu bahwa titipan pernyataan dari Pak Prabowo bahwa penentuan Pak Gibran menjadi wakilnya ini bukan sebuah pilihan yang biasa, tapi pilihan yang luar biasa yang sebetulnya arahnya kepada satu hal yang saya sebut dengan the welfare state atau bertujuan ke negara kesejahteraan. Seperti itu. Setelah pertemuan tersebut, Erick Thohir menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Apa arti dukungan ini, Pak Thomas? Apakah artinya Erick Thohir betul-betul sudah legowo meskipun ia tidak dipilih sebagai cawapres Prabowo Subianto? Ya, itu sebuah pernyataan politik dari Pak Erick Thohir, saya melihatnya seperti itu. Tetapi lebih dari itu, Pak Erick Thohir ya telah memberikan sebuah kartu truf yang saya sebut dengan nama sebagai seorang politisi yang bermoral. Jadi ini bukan ungkapan kekesalan dari Pak Erick Thohir terhadap ketidakterpilihnya diri beliau menjadi wakilnya Pak Prabowo untuk maju ke pesta demokrasi ini, tapi ini merupakan sebuah pernyataan yang mengandung dua hal penting yang perlu saya tegaskan untuk diketahui publik adalah sebagai seorang politisi yang bermoral dan juga sebagai negarawan yang beretika. Karena beliau sebelumnya kan boleh dibilang bahwa tanda kutip anak emasnya Pak Jokowi itu untuk setiap kerja yang berkaitan langsung dengan BUMN negara. Lalu seberapa signifikan dukungan Erick Thohir bagi pasangan Prabowo Gibran nantinya? Oh, dia sangat mendukung. Beliau sangat mendukung dengan pernyataannya seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika kunjungannya ke Solo, itu beliau sangat memuji ya, itu
sanjungan luar biasa, itu sanjungan politik dari Pak Erick Thohir terhadap Pak Gibran. Bahwa kerjanya Pak Gibran sebagai wali kota Solo itu adalah sebuah kerja nyata. Dan membangun kerja nyata ini terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ini adalah bagian lain dari pembangunan politik yang dijalankan oleh Pak Jokowi selama ini. Itu seperti membangun sumber daya manusia yang handal untuk masa depan bangsa. Lalu juga ditambah lagi dengan teknologi atau pembangunan yang tadi saya tunggu supaya Pak Erick Thohir mengatakan, tapi Pak Erick Thohir tidak sempat. Ada IKN itu. Kalau menyebut kata IKN mungkin terlalu terang benderang dan kentara bahwa ini adalah bagian lain yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan politiknya Pak Jokowi. Ya, seperti itu. Baik, ada gesture yang menarik ya Pak Thomas ketika Erick Thohir bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Gibran sempat mencium tangan Erick Thohir dan ada gesture membungkuk. Itu gesture biasa atau ada pesan khusus menurut Anda? Ya, itu bagus sekali itu atas pertanyaan ini. Begini, saudari ya, Mbak Eva, bahwa dalam political behavior, khususnya dalam kaitan dengan budaya politik, itu peran utama yang disampaikan oleh Pak Gibran atau ditampilkan oleh Pak Gibran tadi, itu merupakan sebuah ucapan komunikasi politik yang beragam makna. Dan salah satu makna yang paling mengemuka adalah Pak Erick menerima dan Pak Gibran melakukan gestikulasi seperti itu berarti sebuah kesepakatan. Sebuah kesepakatan secara silent bahwa ini adalah dukunganku, ini adalah kehadiran beliau untuk mendukung saya menjadi wakil presiden. Seperti itu. Baik, soal dukungan Erick Thohir untuk pasangan Prabowo Gibran, Pak Thomas, Erick Thohir juga dikenal di lingkungan NU, sedangkan sejumlah pihak menilai bahwa bergabungnya Gibran memperkecil dukungan NU untuk Prabowo Gibran. Apakah dengan merangkul Erick Thohir, pasangan Prabowo Gibran bisa mendulang suara NU, Pak Thomas? Iya, betul sekali. Bahwa dengan berjabatan tangan lalu mencium tangan, itu kebiasaan yang biasa terjadi dalam political behavior, khususnya dalam perpolitikan ini, khususnya NU. Kalau bertemu dengan seniornya, itu selalu ekspresi berangkulan yang disertai dengan ciuman tangan, itu sebagai sebuah tanda bahwa ini adalah ungkapan etika politik. Jadi keberadaan Pak Gibran yang sudah menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ini bukan sebuah gestikulasi biasa, tapi luar biasa. Mengapa? Ini cerminan, sekali lagi saya katakan bahwa ini cerminan seorang negarawan yang beretika, baik dari Pak Gibran secara langsung, ataupun Pak Erick Thohir, yang dalam hal ini berkunjung ke Pak Gibran dalam kaitan politik seperti itu. Baik, terima kasih pakar komunikasi politik Thomas Tokan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu Pak Thomas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.